Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Aulia Dwi Putri. Saya Isa Sinta Bilkis Al-Alam. Saya Noval Albaru. Saya Raka Ramadhani. Saya Frenata. Saya M. Dwi Haikal. Saya Saskia Putri Harina. Saya Amelia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 9A. Saat ini kami sedang berada di salah satu perkebunan yang ada di Kabupaten Raja Ngebong. Tepatnya berada di daerah Simpang Nangka. Kami di sini berkesempatan untuk mewawancarai pemilik dari perkebunan ini. Baiklah, langsung saja kita ke sesi wawancaranya. Perkenalkan Pak, kami dari siswa SMP 5 Raja Ngebong. Di sini kami ingin mewawancari Bapak mengenai perkebunan ini. Sebelum itu Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak siapa Pak? Widodo. Widodo. Iya. Umur Bapak berapa Pak? 53 tahun. Apa yang Bapak tanam di lahan ini? Untuk sementara yang saya tanam ya ini buncis, Buncis, wortel, wortel, kol, kol. ada stroberi juga. Oh, oke. Sudah berapa lama Bapak bertani di sini? Udah hampir 33 tahun. Sudah hampir 33 tahun. Pak. Kenapa Bapak memilih menanam kol, wortel, dan cabai? Intinya untuk mengantisipasi harga, seadanya tanaman yang lain nggak dapat harga, hanya itu aja. Berapa luas lahan yang Bapak gunakan untuk bertani? 5.000 meter persegi lebih kurangnya. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat bertani? Yang jelas tantangan itu modal sama pangsa pasar yang tidak menentu, gitu aja. Bagaimana cara Bapak menjual hasil panen? Kebanyakan pemborong datang ke lokasi. Berapa lama waktu dari menanam sampai panen untuk kol, wortel, dan cabai? Rata-rata tanaman yang hortikultura itu rata-rata 3 bulan pasti panen. 3 bulan ya Pak? Ya, kalau cabai itu 120 hari. Oh, 120 120 hari. hari cabai. Pupuk apa yang Bapak pakai untuk tanaman? Pupuk kandang dan pupuk kimia. Pupuk kandang dan pupuk kimia. Bagaimana cara Bapak menyiram tanaman di kebun? Kalau pas kemarau ya kita tetap menggunakan sistem 7 atau 10 hari sekali penyiraman. Kalau ada hama atau penyakit di tanaman, bagaimana cara mengatasinya? Kita gunakan insektisida untuk tanaman dan fungisida untuk jamur yang menyerang tanaman. Biasanya berapa banyak hasil panen yang didapat dalam satu musim? Nggak bisa menentukan, relatif dia itu. Kadang pas cuaca bagus, Relatif ya, Pak, bagus dapat banyak. Tapi kalau lagi itu ya agak turun, relatif dia nggak bisa menentukan. Oh, berarti tergantung cuacanya ya Pak ya. Pernahkah hasil panen sedikit atau gagal? Apa penyebabnya? Kalau gagal itu jarang, ya, tapi kalau masalah harga itu kebanyakan rata-rata. Seperti saat ini kan harga sayuran itu anjlok semua tuh. Itulah kendala petani yang paling berat. Menurut Bapak, tanah di kebun ini bagus atau perlu diperbaiki lagi? Itu sedang lah ibaratnya, kalau memang mau diperbarui lagi ya otomatis menambah pupuk. Apakah Bapak punya rencana menambah jenis tanaman lain di kebun ini? Ada karena itu kan tergantung lagi kalau ada modal atau enggak. Bagaimana harapan Bapak untuk kebun ini di masa depan? Kebun ini ya secara geografis otomatis tetap jadi perumahan. Hilang kebun ini 5 atau 10 tahun lagi tetap jadi kaplingan. Apa pesan untuk orang yang ingin mencoba bertani seperti Bapak? Kalau ada alternatif lain sementara cari usaha lain gitu aja. Kalau memang nggak ada alternatif lain, tani ya nggak apa-apa gitu. Karena tani juga ya sama, menggunakan modal, menggunakan skillnya lebih parah dibandingkan pekerjaan yang lain. Ya itu. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya membantu kami dalam wawancara ini. Ya. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Inilah hasil dari wawancara kami dengan Bapak tadi. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat hasil wawancara kami. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.
Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Pak Widodo selaku pemilik perkebunan tersebut yang telah menekuni bidang tersebut selama 33 tahun, kami menyimpulkan bahawa pertama, kebanyakan petani lebih memilih untuk menanam tanaman kol, wortel, buncis, dan stroberi serta cabai untuk mengantisipasi harga apabila tanaman lain tidak mendapatkan harga. Yang kedua, lahan seluas 5.000 meter persegi sudah cukup untuk menanam tanaman-tanaman tersebut. 3. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh para petani bukanlah cuaca, bukanlah proses produksi, melainkan modal dan pangsa pasar yang tidak menentu. 4. Petani seperti Pak Widodo kebanyakan menjual hasil produksinya kepada para pembeli dengan para pembeli yang langsung datang ke tempat, langsung membeli di lokasi. Kelima, hasil panen yang didapat tergantung dengan kondisi cuaca. 6. Kegagalan para petani adalah ketika harga tanaman mereka anjlok dan tidak sesuai dengan harga yang diharapkan. 7. Tanaman-tanaman tersebut membutuhkan waktu 3 bulan atau sekitar 120 hari. 8. Pupuk yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut adalah pupuk kandang dan pupuk kimia. 9. Para petani biasanya menyiram tanaman setiap 7 sampai 10 hari sekali, terutama pada saat musim kemarau. 10. Para petani biasanya menggunakan insektisida dan fungisida untuk melindungi dan mencegah tanaman dari hama dan jamur. Dan yang terakhir, ke-11, sebagian besar petani merasa bahwa lahan mereka yang mereka gunakan sekarang untuk menanam tanaman-tanaman akan berubah menjadi lahan pemukiman, akan berubah menjadi lahan perumahan di masa mendatang. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari hasil wawancara kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.